Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, diampuni dosa-dosanya dan disampaikan segala hajat dan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, sifat cinta, yakni Allah cinta kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Cintanya Allah kepada hamba telah dibuktikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim tentu mengharapkan keribaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya umat tidak ada kebahagiaan yang dicari oleh Allah. Karena sejatinya umat tidak ada kebahagiaan yang dicari setiap hambanya selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa saja ciri-ciri seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ada 5 ciri-ciri. Seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu diterima di bumi. Saat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang hamba akan mendapatkan penerimaan di muka bumi Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seseorang hambanya, maka bagi Allah menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril menyuruh kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka mereka mencintai dia, maka orang itu menjadi orang yang diterima di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, diberikan pemahaman dalam pengalaman agama. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hambanya, maka Allah diberikan agama kepadanya sehingga dia pun akan mudah melakukannya, akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mudah baginya meninggalkan perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajalla, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintai. Maka barang siapa Allah memberikan agama, berarti ia telah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Allah akan mengisi lidah orang yang dicintainya dengan zikir dan mengisi anggota tubuhnya dengan ketaatan serta menghindarkan dari kelalaian. Dengan demikian, hamba yang dicintainya tersebut akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi segala permintaan. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memenuhi segala permintaannya dan akan melindunginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepada gunting sesuatu yang lebih aku cinta daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepada hambaku. Tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengar yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, menjadi kakinya yang ia gunakan berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pendengaran, kelihatan. Sesungguhnya anggota yang telah dicintainya oleh Allah daripada perkara-perkara yang haram
Jika ia meminta kepada aku pasti memberi, dan ia meminta perlindungan kepada aku, pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, memberikan cobaan untuk menyucikannya dari dosa-dosa dan perbuatan buruk. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya besarnya para rasul dicintai, besarnya cawan. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka ia akan memberi cobaan kepada mereka. Maka siapa yang riba, maka baginya; siapa yang marah, maka baginya kemarahan. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang hambanya, insya Allah akan jadikan ia mau beramal melalui bertanya apa maksud dari beramal. Rasulullah SAW bukakan amal yang soleh sebelum dia meninggal, sehingga dia dicabut nyawanya dalam keadaan beramal. Beruntunglah jika kita mempunyai ciri-ciri 5 tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada yang salah, merupakan dari saya, dan jika ada yang benar, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah wahai sahabat-sahabatku, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.